Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanusi, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5 di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Video ini dibuat sebagai bahan penilaian untuk ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ustadz Rian Surya Putra. Nah, dalam video ini, insya Allah akan menjelaskan tentang dua media pembelajaran, tradisional dan digital, yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam materi teks biografi, materi Bahasa Indonesia kelas 10. Oke, untuk media pembelajaran pertama, kita akan lihat dulu media pembelajaran yang tradisional. Nama dari media pembelajaran ini adalah Topeng Pahlawan. Bagaimana bentuknya? Oke, seperti ini bentuknya. Media pembelajaran ini sangat sederhana, bisa dibuat oleh guru dalam waktu singkat atau oleh siswa di kelas sebagai opsi atau pilihan dalam proses pembelajaran. Cara membuatnya sangat mudah dan juga pembelajaran yang dilakukan dengan media pembelajaran ini dapat lebih interaktif dan juga aktif dalam sistem kelompok. Oke, sebelum menjelaskan bagaimana rencana pembelajaran yang dapat digunakan dengan media pembelajaran ini, kita belajar dulu cara membuat media pembelajaran ini. Oke, yang pertama dari bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran sederhana ini, pertama sudah pasti foto atau poster dari pahlawan. Nah, di sini contohnya ada dua. Pertama adalah foto Sultan Syahir, dan yang kedua adalah foto dari Muhammad Yamin. Nah, dan yang ketiga yang tadi, Insinyur Soekarno, yang sudah dibuat sebagai topeng. Bahan yang kedua adalah tali. Nah, untuk tali ini teman-teman bisa untuk mengkreasikan memakai tali apapun yang ada di sekitar teman-teman. Bisa mungkin tali rapia atau benang dan lain-lain. Untuk di sini saya memakai tali merah putih. Oke. Yang ketiga, untuk memotong dan juga merapikan tali beserta foto adalah gunting. Nah, dan yang terakhir adalah solatip atau bisa memakai lakban. Nah, untuk alat dan bahannya cukup gampang dan mudah ya teman-teman, ada di sekitar kita. Lalu bagaimana cara membuatnya? Oke, seperti teman-teman yang lihat ini, foto atau gambar dari pahlawan ini kita print, lalu dibuat serapi mungkin hanya menampilkan wajahnya saja. Oke, contoh yang pertama, Sultan Syahir. Oke, pertama adalah potong dan juga rapihkan supaya gambar ini hanya di bagian wajahnya saja. Oke, contohnya seperti ini. Dominan menampilkan wajahnya tanpa ada latar. Oke, setelah seperti ini, silakan teman-teman lubangi di sisi wajah dari foto pahlawan ini, baik di kiri dan kanan. Oke, seperti ini. Saya lubangi di bagian telinga supaya presisi di samping. Nah, setelah dilubangi ini,
dipasang dengan tali. Tali ini fungsinya adalah untuk mengikat foto ini di kepala media pembelajaran nanti, baik oleh murid atau oleh guru. Potong sesuai dengan ukuran kepala, atau bisa dilebihkan untuk berjaga-jaga. Nah, di sini saya paskan dengan bagian kepala saya. Nah, setelah dipotong seperti ini, tali tadi diikatkan ke kepala foto pahlawan. Diikat dari belakang supaya tidak terlihat ikatannya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, jika ada tali-tali yang berlebih, misal seperti ini atau seperti ini, bisa teman-teman potong atau bisa teman-teman rekatkan dengan selotip yang tadi. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini, media pembelajaran sudah dapat digunakan. Tapi, jika teman-teman merasa talinya cukup terlalu panjang atau terlalu besar, teman-teman bisa bagi dua dan potong supaya memudahkan dalam mengikat tali tersebut ke kepala kita. Oke, selesai. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Lalu diikat. Oke, foto ini akan menutupi wajah yang mengenakannya. Bisa itu guru atau murid. Lalu teman-teman, bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran? Oke, media ini dapat digunakan dalam dua metode. Metode kelompok besar dan juga metode kelompok kecil. Metode pertama, dalam kelompok besar, teman-teman bisa membuat kelas dalam beberapa kelompok, 3 atau 4 kelompok, yang berisi 4 sampai 5 siswa. Nah, setiap kelompok itu akan diberikan 1 atau 2 tokoh yang akan mereka peragakan. Nah, di menit-menit pertama, diskusi kelompok akan mencari terlebih dahulu biografi atau keterangan dari tokoh pahlawan yang mereka dapatkan. Setiap kelompok harus berbeda. Nah, setelah itu mereka menentukan siapa orang yang akan memakai topeng ini. Boleh 1 atau boleh 2. Setelah itu, orang yang mengenakan topeng ini akan menjadi tokoh ini. Akan berperan menjadi tokoh ini. Tokoh ini atau orang yang berperan sebagai tokoh ini akan berkeliling ke kelompok-kelompok lain untuk menjelaskan atau untuk menceritakan bagaimana biografi tokoh ini yang sudah tadi didiskusikan oleh oleh kelompok. Nah, untuk lebih menantang lagi, selain dari menjelaskan, tokoh ini atau orang ini juga harus menerima input biografi dari tokoh yang didiskusikan oleh kelompok lain yang dia datangi. Setelah itu, orang ini akan kembali ke kelompoknya masing-masing dan mendiskusikan apa yang telah dia dapatkan.
Begitupun kelompoknya yang ada di mejanya, dia pun telah mendapatkan input dari tokoh yang lain. Nah, itu didiskusikan oleh kelompok itu. Lalu, apalagi setelah itu teman-teman bisa untuk merefleksikan pembelajaran itu kepada kelompok untuk didiskusikan apa yang mereka dapatkan. Lalu bagaimana mungkin ciri-ciri biografi atau apa saja yang harus ada dalam biografi dan lain-lain. Setelah itu dipresentasikan masing-masing kelompok. Lalu cara kedua yang mungkin akan lebih ngena gitu ya tentang biografi pahlawan khususnya bisa dibuat kelompok kecil 2 orang. Biasanya satu bangku 2 orang ya. Nah, satu meja itu harus ada 2 tokoh pahlawan yang mereka buat topeng seperti ini. Oke? Nah, setelah itu sama seperti tadi, 2 orang itu mencari biografi masing-masing tokoh yang mereka dapatkan. Setelah itu, mereka cerita ke teman sebangkunya atau semejanya tentang tokoh yang mereka dapatkan. Oke, kembali lagi. Sebelumnya mohon maaf karena ada sedikit gangguan. Perangkatnya mati mendadak, sehingga mungkin video ini di tengah-tengah ada sedikit jeda yang terputus. Nah, setelah kita tadi sudah mengetahui media pembelajaran tradisional yang mungkin dapat digunakan dalam pembelajaran teks biografi, selanjutnya karena saat ini media digital juga menjadi salah satu media yang cukup sering digunakan dalam pembelajaran, maka perlu juga ada media digital. Nah, salah satu opsi untuk dijadikan media pembelajaran dalam materi teks biografi kelas 10 adalah aplikasi biografi penemu dunia. Nah, bagaimana aplikasi tersebut? Berikut ini. Oke, seperti teman-teman lihat, aplikasi ini tersedia di Google Play, sehingga aplikasi ini dapat diinstal di handphone atau ponsel siswa, sehingga aplikasi ini dapat jadi bahan media pembelajaran tambahan baik di kelas atau di rumah sebagai media belajar teman-teman siswa. Nah, aplikasi ini mendapat rating 4,7, cukup tinggi untuk sebuah aplikasi, 5.000 kali di-download. Lalu bagaimana isinya teman-teman? Nah, isinya terdapat biografi-biografi beberapa penemu dunia, mulai dari Alexander Graham Bell, Al-Khwarizmi, Thomas Alva Edison, dan lain-lain. Aplikasi ini memiliki biografi yang cukup lengkap, mulai dari lahir, nama, dan lain-lain. Nah, ada Aristoteles, Galileo, dan lain-lain. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk copy atau share data-data yang kecil. Misalnya ini, seperti teman-teman lihat, ada sebelumnya orang percaya bahwa benda bergerak dengan sendirinya. Bisa di-copy dan bisa di-share melalui aplikasi lain. Mungkin bisa lewat WhatsApp, atau bisa lewat Google Classroom, dan lain-lain. Bisa juga sebagai kutipan dalam pengerjaan soal. Sehingga lebih memudahkan siswa dan juga lebih menarik. Mungkin ada quotes-quotes menarik dari tokoh-tokoh, bisa langsung mereka copy dan langsung mereka share ke media sosial mereka. Nah, lalu bagaimana tampilan dari aplikasi ini kalau di ponsel? Oke, sekarang kita lihat tampilan aplikasi ini di ponsel. Nah, teman-teman, nanti di samping ini akan ada video tentang aplikasi biografi penemu dunia. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi gratis yang bisa di-download di Google Play Store, sehingga aplikasi ini bisa digunakan oleh siswa manapun, baik tingkat SD, SMP, dan SMA, terutama di kelas 10 SMA, di mana ada pembelajaran teks biografi. Nah, di aplikasi ini ada biografi-biografi dari penemu-penemu dunia, teman-teman.
Sehingga ini bisa jadi tambahan referensi selain dari biografi-biografi pahlawan atau tokoh-tokoh nasional yang sudah tersedia di buku paket atau referensi-referensi yang mereka cari di internet. Nah, aplikasi ini sangat cocok untuk digunakan baik dalam pembelajaran daring atau luring, teman-teman. Apalagi di daring ya, teman-teman. Jika kita ingin memberikan contoh biografi seseorang, tentu kita perlu sumber yang terpercaya. Nah, aplikasi ini merupakan salah satu sumber yang bisa dipercaya. Di aplikasi ini terdapat banyak tokoh dunia penemu, misalnya di sini ada Pythagoras, ada Charles Richter, Adam Smith, lalu ada Ibnu Al-Haytham, Charles Babbage, Nikola Tesla, Aristoteles, Al-Khawarizmi, Adam Osborne, dan lain masih banyak. Dan lain-lain. Masih banyak lagi, teman-teman. Nah, di video ini, di aplikasi ini, kita lihat di dalamnya contoh Al-Khawarizmi di sini. Nah, mulai dari orientasi, isi, sampai reorientasi atau simpulan terdapat pada biografi-biografi yang ada di aplikasi ini, teman-teman. Sehingga selain sebagai tambahan bacaan, sumber bacaan, aplikasi ini juga bisa digunakan sebagai bahan tugas, teman-teman. Nah, misalnya menganalisis orientasi dari salah satu tokoh yang ada di aplikasi tersebut. Atau menganalisis isinya. Atau analisis ciri kebahasaannya, dan lain-lain. Karena banyak tokoh yang ada di aplikasi ini, sehingga dalam satu kelas bisa memungkinkan hanya menggunakan satu aplikasi, tapi setiap anak bisa mencari biografi satu tokoh. Gitu. Cukup memudahkan kan? Baik teman-teman, telah selesai pembahasan tentang media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran teks biografi kelas 10. Baik itu media pembelajaran tradisional dan juga media pembelajaran digital. Baik teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekeliruan. Segala kesalahan dan kekeliruan murni kesalahan saya pribadi. Mohon dimaafkan dan mungkin teman-teman bisa memberikan saran atau kritikan. Jika ada kebaikan itu semata-mata murni dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.